Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kembali lagi bersama kami di channel Gus Car. Dalam sesi ini agak berbeda dari sesi-sesi atau konten-konten sebelumnya, karena dalam sesi ini kita akan membahas atau mengenal lebih dekat siapa sih dibalik dari channel Gus Car itu sendiri. Tanpa berlama-lama lagi, di samping saya sudah ada Bapak Agus. Assalamualaikum Bapak Agus. Waalaikumsalam. Jadi Bapak Agus ini adalah seseorang di balik channel Gus Car itu sendiri. Langsung saja, di sini saya akan bertanya-tanya mengenai tentang channel Gus Car itu sendiri, channel yang Anda buat itu sendiri. Ya, terima kasih kepada Mas Yusron yang telah hadir di channel saya pada kesempatan ini untuk mengenal lebih dekat dengan channel Gus Car. Sedikit mungkin nanti saya akan bercerita tentang channel Gus Car, karena banyak sekali yang bertanya siapa Gus Car ini. Jadi sebenarnya Gus Car ini adalah arti dari nama saya sendiri. Jadi Gus itu artinya Agus, terus Car itu Hariri. Jadi nama lengkap saya adalah Agus Hariri, kemudian disingkat Gus Car. Dalam Facebook saya kan punya dua Facebook. Yang pertama adalah Gus Car, yang kedua Agus Hariri. Dan dua ini kontennya berbeda-beda. Yang satu khusus untuk beberapa video, kemudian kalau yang Agus Hariri ini khusus untuk tentang beberapa catatan-catatan penting yang pasti masih berhubungan dengan pekerja. Oke, baik. Apakah nama Gus Car itu sendiri udah ada atau udah terbentuk sebelum adanya channel ini? Iya. Jadi dulu sebelum saya membuat channel ini, di Facebook saya sudah sekitar tahun 2006 itu saya sudah namai Gus Car. Jadi sebelum membuat YouTube ini, konten saya sudah dari Facebook, dari Instagram dan sebagainya, ini sudah dari dulu memang Gus Car. Dan begitu saya membuat YouTube sekalian, nama itu saya teruskan, jadi nggak saya ubah. Untuk Bapak Agus sendiri itu aslinya orang mana sih? Saya untuk kelahiran itu, kalau nama desa saya tidak sebutkan, yang mungkin privasi. Daerahnya aja, kecamatan saya dari Grabak. Kemudian untuk kabupaten lainnya kan biasanya kalau KTP itu kan yang ditulis kan kabupaten ya. Itu asal Kabupaten Magelang. Dan ya kotanya tadi saya sebutkan Grabak. Dan untuk tempat tinggal atau domisili sekarang ini berada di mana? Jadi dulu saya kelahiran dari Grabak, kemudian setelah saya menikah berada di Secang. Jadi untuk saat ini sekarang KTP saya ini KTP Secang, tapi saya domisilinya berada di Tegalrejo. Jadi kalau dikatakan saya orang Grabak, saya juga orang Grabak, Secang juga saya orang Secang, di Tegalrejo pun saya juga sementara ini tempat tinggal di Tegalrejo. Untuk latar belakang dari pendidikan yang Bapak Agus lalui itu sendiri, bisa tolong dijelaskan? Iya, dulu ketika saya itu sekolah dasar itu
saya berpindah empat tempat. Yang pertama itu dari kecilnya itu kelas 1 sampai kelas 3 itu saya berada di Cilacap, tepatnya Maos, kemudian pindah ke Mundilan, Mungkit tapi Kabupaten Magelang. Setelah itu saya pindah lagi ke Grabak, itu saya sekolah di MI, lulusnya tapi di SD. Nah, setelah saya dari SD kemudian saya meneruskan di SMP 1 Grabak. Tahunnya sekitar tahun lulus 90-an. Lulus dari SMP 1 Grabak itu ya? Ya. Nah itu terus langsung melanjutkan kemana? Jadi ayah saya itu sendiri adalah alumni Tegarjo, dan pada waktu dulu itu pernah menjadi pemimpin apa ya, kalau di organisasi itu menjadi ketua organisasi untuk alumni dan mutakhrijin tingkatan Grabak. Nah, setelah saya SMP itu keinginan daripada ayah saya sebenarnya sekolah dulu, tapi karena memang dari kecil saya itu kepingin mondok, akhirnya saya ditaruh dipondokkan di Tegarjo, dan itu dimulai pada waktu itu di Tegarjo saya masuk tahun sekitar tahun 1990, dan lulus dari Tegarjo, kalau lulus IHK saya itu sekitar tahun 1998 pas gejolak penurunan Presiden Soeharto pada waktu itu. Kemudian untuk saya keluar dari Tegarjo dan menikah itu tahun 2001. Berarti berapa lama itu mondok di Tegarjo itu sendiri? Untuk di Tegarjo sekitar kurang lebih 10 tahun. 10 tahun. Jadi angkatan saya pada waktu itu namanya adalah Tapak Itib. Itu angkatan Alfiah, kemudian Ikhya-nya itu Tapak. Jadi kemudian digabung, yang sekarang ini sudah viral ya, Tapak Itib sampai saat ini masih eksis. Itu jadi tahunnya saya lulus 98, saya keluar dari Tegarjo itu 2001. Aku sendiri kan lulus dari Salaf itu tahun 2001 ya. Nah, dari setelah lulus itu terus Bapak Agus itu kegiatannya apa aja, atau bekerja atau gimana? Jadi setelah 2001 kemudian saya menikah. Langsung menikah. Dan alhamdulillah juga sudah punya anak. Setelah menikah di tahun 2000 saya pernah mendirikan TPI, yang TPI itu namanya TPI Ansa, tempatnya di Secang. Dan kemudian pada tahun 2006 saya mengajar di Pondok Pesantren Apit 2 Makom sampai tahun 2016, dan kemudian ketika SW Subhanarmaton Tegarjo Giri Secang itu berdiri, kemudian saya ditarik oleh beliau Gus Susuk untuk ikut membantu di Subhanarmaton Giri Secang. Untuk channel Gus Char ini sendiri ya, latar belakangnya itu gimana Pak? Kok bisa sampai berdiri ada channel Gus Char itu di tahun berapa? Jadi pertama kali saya itu buat konten atau YouTube ini sebenarnya hanya iseng ya. Jadi kalau pertama kali saya upload video itu pertama sekitar 2012 saya upload, tapi hanyalah
tujuan pertama saya itu hanya untuk menyimpan menyimpan video-video yang saya buat, kemudian daripada saya buang, itu saya simpan di YouTube. Barulah saya juga nggak mengira mau menjadi salah satu kreator YouTube, itu nggak punya cita-cita sih. Tapi karena pada waktu itu saya banyak menulis tentang Tegarjo baik di Facebook maupun di Instagram, akhirnya dengan hal tersebut hanya karena sekarang medianya itu memang media sosial itu sudah marak-maraknya, akhirnya di tahun 2019 itulah baru saya mendapatkan email dari YouTube bahwa saya bisa untuk menjadi kreator ataupun menjadi partner YouTube. Akhirnya saya daftarkanlah daripada nggak ada gunanya, dan akhirnya saya buat mulai saya betul-betul membuat konten itu di tahun 2019. Berarti awalnya itu iseng. Kemudian ya itu nilai dari YouTube itu memberikan email bahwa Anda bisa menjadi salah satu partner YouTube. Itu di tahun 2019. Itu subscribe saya yaitu cuma baru 1000 berapa lah, 1000 sampai mungkin 1300 atau 1200 itulah. Baru saya daftarkan dan pernah gagal 1 kali karena banyak hak cipta ya, karena ketika kita membuat salah satu video kemudian kok ada lagu yang berhak cipta, ini nggak bisa diterima oleh YouTube. Barulah kemudian saya kaji kembali, saya teliti, dan yang berhak cipta saya hapus, dan akhirnya barulah beberapa bulan kemudian barulah saya diterima untuk menjadi partner YouTube. Apakah selama proses dari kan sampai sekarang sudah subscriber sudah mencapai 10.000. Nah, apakah dulu dari subscriber yang masih sedikit itu sampai sekarang itu saat menjalaninya, berprosesnya itu merasa ada kata menyerah gitu gak? Kalau pribadi saya sih memang nggak terlalu ambisius untuk menjadi YouTuber ya. Kalau sekarang kan masanya YouTube dan sebagainya. Kalau saya enggak sih, cuman saya tetap aktif, artinya kita tetap yang penting posting konten ini memang kalau konten saya ini memang khusus ke bidang kepesantrenan, terutama yang di ruang lingkup Tegarjo. Dan pertama kali saya buat itu yang pasti saya tujuannya adalah ketika saya matur sama beliau Gus Yusuf bahwa yang penting anfa'un linnas, artinya bisa bermanfaat untuk ya mungkin teman-teman lah yang mungkin bisa bermanfaat. Nah, barulah saat itu saya membuat beberapa tulisan-tulisan yang telah saya catat di Facebook, kemudian saya angkat di YouTube tersebut. Dan untuk pencapaian bosan ya sebenarnya kalau kita ngoyo ya mungkin prosesnya panjang lah. Saya untuk dimonet saja saya butuh waktu hampir 1 tahun untuk dimonetasi. Nah, kemudian untuk setelah diakui menjadi partner YouTube kan ada beberapa proses yang panjang. Nah, ini prosesnya yang kalau mungkin bagi para pemula yang ingin menjadi kreator YouTube harus lebih bersabar artinya. Dan tujuan daripada saya ini kan saya anggap saya ini masih santri, jadi ini hanya
untuk nanti para santri, baik santri putra maupun santri putri, bahwasanya kita sebagai santri itu sebenarnya bisa dengan jalan ya kita harus betul-betul serius untuk walaupun ya tidak, kalau saya harus kayak youtuber yang lain harus kayak gini ya nggak mungkin. Jadi saya berjalan oleh Ta'ala, jadi nggak begitu mengharap terus minta-minta dan sebagainya, enggak sih, cuman ya tetap saya berjalan, yang penting ada manfaatnya. Ini kan banyak yang bertanya-tanya ya Pak Gus Ya. dari para pemirsa, para subscriber channel Gus Car ini, apakah benar Gus Car ini masih ada hubungannya dengan keluarga Tegarrejo atau bukan gitu? Ya, memang banyak sekali yang bertanya tentang itu. Mungkin di waktu sekarang ini, alhamdulillah memang dari YouTube saya itu alhamdulillah sudah mencapai 10.000 subscriber lebih, dan saya terima kasih kepada semua pemirsa yang telah mendukung dan memberi support kepada saya. Dan untuk pertanyaan itu memang belum pernah ditanyakan oleh siapapun, mungkin ada yang bertanya secara langsung. Kalau di YouTube memang belum saya terangkan. Jadi saya ini bukanlah keluarga dari Tegarrejo ataupun Ahlul Bait. Saya hanyalah seorang santri, dan posisi saat ini saya hanyalah alumni. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa saya bukanlah keluarga ataupun bukanlah salah satu kerabat dari keluarga Tegarrejo, bukan. Cuman memang di nama Gus Car itu sendiri, karena memang itu singkatan dari dulu. Memang itu adalah singkatan. Nama saya sendiri memang Agus Hariri. Agus itu sebenarnya pakai CH, terus kemudian Gus Car CH Hariri gitu lah. Akhirnya saya singkat seperti itu. Bukan saya itu berani menyamakan saya dengan beliau-beliau, nggak mungkin lah. Cuman memang pas kebetulan nama saya itu Agus, kemudian belakangnya Hariri. Jadi kalau dulu saya di pondok pas zamannya Mbah Dur, itu nama Agus Hariri, ini nama Agus biasanya nggak boleh. Jadi dulu disingkat namanya A. Hariri. Makanya kalau teman-teman angkatan saya itu nggak ada yang kenal nama saya itu Agus, nggak ada. Namanya Hariri itu. Jadi memang beliau Mbah Dur itu tidak memperbolehkan nama Agus di pondok, karena Gus itu kan identik dengan putra kiai. Makanya untuk pada kesempatan ini saya akan klarifikasi bahwa sekali lagi saya hanyalah santri dari Pondok Pesantren Nabi Salaf Tegarrejo, dan posisi sekarang saya hanyalah alumni. Baik, berarti sekarang sudah jelas. Ya, mungkin yang kemarin banyak yang tanya-tanya itu jadi siapa terjawab, sih? Ya. Sekarang alhamdulillah sudah terjawab semuanya. Selanjutnya untuk channel Gus Car itu sendiri kan dengan 3 kali Bapak Yai bahwa nek iso kudu anfa'uhum linnas, bisa bermanfaat untuk orang lain gitu Pak. Nah kayak gitu. Apakah sampai saat ini itu sudah bisa memberi manfaat, atau manfaat apa saja sih yang sudah diperoleh? Jadi alhamdulillah dengan adanya konten yang saya buat pada saat ini, sudah banyak sekali yang nge-DM saya lewat Instagram ataupun lewat Messenger di Facebook. Kemarin sudah ada yang dari
Irian Jaya, kemudian yang dari Aceh juga ada, kemudian yang ada dari Bangka Belitung, dan banyak lagi yang tidak saya sebutkan. Dan itu semua adalah para pemirsa yang notabene itu jauh dari alumni Tegarjo. Jadi dengan adanya konten saya ini, kemudian mereka bertanya dan kepingin memondokkan anaknya di Tegarjo, baik yang menuju di Pondok Putra Abdi Salaf Tegarjo, kemudian ada yang menuju ke Pondok Habib 1 Tarbiyatul Nisa, dan kemudian juga ada yang menuju ke Habib 2 Makom Tegarjo, dan ada juga yang ke Tarbiyatul Atfal yang untuk khusus anak-anak, kemudian ada yang ke Tarbiyatul Hufat yang Tarbiyatul Hufat ini pondok yang khusus untuk menghafalkan Al-Quran. Dan juga ada yang ke Subhanul Waton. Sedangkan sebenarnya Subhanul Waton sendiri sudah mempunyai channel, cuman kalau bertanya langsung ke admin Subhanul Waton itu kadang sering lama jawabnya atau gimana, saya nggak tahu, nggak direspon. Mungkin pertanyaan banyak sekali, akhirnya banyak yang respon. Nah, mungkin saya menjembatani, saya hanyalah menjembatani para pemirsa. Mungkin saya sedikit bisa membantu, memberikan informasi bagaimana caranya ke Abdi Salaf, ke Habib Putri, kemudian ada yang ke Subhanul Waton atau yang hal yang lainnya, atau mungkin pondok-pondok yang ada di sekitar Magelang yang saya tahu. Itu. Berarti untuk respon dari pemirsa sendiri itu positif ya Pak? Alhamdulillah banyak yang responnya itu bagus lah, artinya mungkin untuk kedepannya saya mungkin untuk lebih giat lagi untuk mengupdate tentang beberapa kegiatan baik yang ada di Abdi Salaf, mungkin Habib Makom atau Tarbiyatul Nisa, ataupun di Subhanul Waton, yang sebenarnya kalau pondok pesantren salaf itu secara bisa dibilang kalau dipublikasikan itu sebenarnya nggak boleh. Jadi makanya kadang saya hanya berupa yang sementara kemarin saya posting itu seumpamanya masalah pemberangkatan atau masalah liburan ataupun mungkin pendaftaran dan sebagainya, videonya tidak menyangkut atau video yang ada anak-anak santri yang sedang ngaji itu memang dari beliau itu tidak diperbolehkan untuk mempublikasikan kondisi yang berada di pondok, dan itu memang agak privasi sih. Jadi makanya mungkin hanya sekedar kalau saya update ya mungkin bagian-bagian yang foto gedung-gedung gitu gedungnya, tidak semua, apalagi santri putri ini lebih bahaya nanti. Dan untuk harapan dari Bapak Agus sendiri untuk channel Gus Jar ini kedepannya itu bagaimana? Jadi sebenarnya saya hanya memberikan motivasi kepada para santri bahwa untuk para santri itu sebenarnya dibuka lebar-lebar, artinya bagi para santri yang punya kreativitas, punya skill dan sebagainya, ini bisa bisa ditularkan, artinya bisa diberikan ataupun dipublikasikan, kemudian diarahkan atau dimasukkan ke konten itu. Dengan jalan ya harus betul-betul punya kreativitas, artinya konten kok hanya seperti itu kan kadang bisa membosankan. Nah, kalau saya kan kontennya kadang selain daripada Tegarjo, kadang saya selipin ziarah dan sejarah. Kemudian setelah itu
kadang saya seperti ini podcast, walaupun tidak banyak. Pernah saya podcast langsung sama Taufik Aziza, kemudian pernah saya podcast ke apa itu vokalis Zahra Sita, jadi ya mungkin itu hanyalah selingan. Tapi kalau tujuan yang utama adalah saya membahas tentang perseratan yang ada di Tegalrejo. Pembuatan channel ini dari Bapak Agus sendiri, ada kru-krunya atau Bapak sendiri? Nah ini kadang karena saya posisinya juga sudah tidak muda lagi kayak jenengan yang mungkin nantinya bisa lebih punya kreativitas yang tinggi. Jadi sementara ini saya kalau membuat konten itu ya cuman pakai HP, nggak pernah pakai sebenarnya saya punya kamera, laptop juga punya, cuman terlalu lama untuk membuatnya, maka saya banyak pakai HP. Kemudian editnya saya edit sendiri, ya hasilnya ya mungkin para pemirsa sudah tahu hasilnya seperti itu ya. Solo wong Jawa ya lillahi ta'ala lah, yang simpel aja gitu ya, nggak neko-neko. Mungkin kita cukupkan sekian dulu untuk sesi mengenal lebih dekat dari channel Gus Car ini sendiri. Mungkin pemirsa-pemirsa sekalian masih ada pertanyaan-pertanyaan, bisa langsung di komen di kolom komentar ataupun DM di Instagram ataupun Messenger di Facebook. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.